Assalamualaikum saudara sekalian, perkenalkan nama saya Ines. Saya hendak bersaksi mengenai panjatan doa yang telah saya lakukan pada saat saya ingin sekali mendapatkan sesuatu. Meskipun berdoa itu tidak hanya pada saat kita menginginkan sesuatu. Berdoa itu selalu kita lakukan setiap hari. Bahkan pada saat kita bekerja itu kita melakukan ibadah di situ. Kita melayani sesama di lingkungan pekerjaan, dan pada saat kita memiliki etos-etos kerja yang membuat kita berkenan di mata Tuhan, pelayanan kita itu berkenan di mata Tuhan, kita melayani Tuhan, dan itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Apapun yang kita lakukan itu selalu atas nama Tuhan. Kita berbuat ini untuk Tuhan. Kalau dalam agama saya, untuk Tuhan Yesus. Saya menyebutnya Tuhan Yesus. Dan lakum dinukum waliyadin ya. Apapun agama masing-masing, itu Anda menjalani agama Anda, saya menjalani agama saya. Saya tidak hendak mengunggul-unggulkan agama saya, atau saya tidak hendak menerima informasi-informasi yang mengatakan bahwa saya tidak seharusnya menyebut Tuhan saya itu Tuhan, karena memang itulah ajaran yang saya terima, dan itulah yang saya percayai dan saya imani. Dan kesaksian ini juga berdasar karena saya mengimani bahwa yang saya percaya, Yesus adalah Tuhan kita apapun. Jadi saya tidak ingin disangkutkan dengan ajaran-ajaran agama tertentu yang mengakibatkan pemahaman saya sendiri menjadi terbatas, dan saya diminta memahami seperti Anda memahami. Baik. Tapi yang pasti yang mendengarkan ini barangkali tidak di luar dari agama saya, karena memang ini kesaksian Katolik. Saya berdoa, dan jujur saya tidak berdoa sebelum itu, maksudnya tidak berdoa secara kusuk. Saya memiliki pekerjaan yang membuat saya itu merasa letih, lesu gitu setelah pulang. Jadi saya memang merasa ibadah itu sudah bekerja itu sudah ibadah. Seperti misalnya saya naik Grab, lalu saya memberikan tips gitu, itu saya merasa itu saya sudah beramal gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat terbatas yang yang saya lakukan di kehidupan, di keadaan lama saya sebelum saat ini. Sebelum saya terlahir baru, saya merasa terlahir baru oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah menuntun saya ke jalan ini. Jadi pada saat itu saya merasa saya mengalami kejatuhan yang sangat-sangat jatuh. Saya tidak memiliki pegangan sama sekali. Saya seorang diri, saya merasa saya tinggal di rumah tempat tinggal ibu saya dan adik saya, dan saya tidak saya merasa tidak memiliki pegangan dan tidak dapat hidup seperti apa yang seharusnya mantap di diri saya. Saya tidak seharusnya hidup dengan kegelisahan, ketidaktentuan, tetapi waktu itu saya merasa ada secercah kebahagiaan, Pak, dan itu pasti sekali saya mendapatkan kebahagiaan itu pada saat saya berbicara dengan Tuhan, berdoa. Karena saya tidak pernah berdoa sebelumnya, maka saya susah sekali untuk merangkai kata-kata, untuk memberikan pujian kepada Tuhan, berkeluh kesah
sekedar curhat saja saya nggak bisa. Jadi saya tuh berdoa hanya bisa doa hafalan seperti Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya, begitu. Dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan terjatuh. Saya tidak memiliki pekerjaan sehari-hari, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk bekerja. Saya bisa menyapu, saya bisa mengepel, saya bisa membuat makanan, maksudnya saya bisa mengusahakan sesuatu, tapi semuanya itu saya merasa pada saat saya bekerja itu saya mendapatkan uang, tapi waktu saya melakukan hal-hal seperti itu setiap hari itu uang yang tetap keluar dan tidak ada pemasukan ulang, begitu tuh rasanya saya apa ya, ini bukan seharusnya saya lakukan, bukan seharusnya saya begini gitu. Hanya saja kemudian saya ada buku rosario. Saya belajar cara berdoa rosario pada saat itu. Jadi saya memang mencoba untuk sekali dua kali itu berdoa rosario karena saya diberikan hadiah hadiah dari manajer saya waktu saya bekerja di apartemen ini. Saya berdoa rosario, tapi saya hanya tahu yang penting-penting. Ternyata doa rosario itu kan ada peristiwa, misalnya peristiwa gembira itu ada peristiwa gembira pertama, peristiwa gembira kedua gitu kan. Seperti pembacaan ayat Alkitab, misalnya pada Matius bab 28 ayat 56, setelah itu ada intensi doanya di bawah gitu. Nah, waktu itu di rumah ada buku rosario dan saya belajar berdoa rosario. Lalu saya berdoa beberapa di doa itu dan kemudian saya melanjutkan doa rosario dengan doa novena. Saya berdoa novena dan intensi saya adalah saya mendapatkan pekerjaan dan Tuhan sungguh maha besar, doa saya dijawab tepat pada waktunya karena saya memang waktu itu saya memang di sana ada PPKM, masih ada PPKM. Lalu meskipun saya berulang kali mendaftar, berulang kali saya pergi ke Jakarta melakukan interview ke beberapa perusahaan waktu saya berada di Jakarta. Lalu saya juga interview online ke beberapa perusahaan gitu. Tetapi semuanya itu kembali lagi, saya sebenarnya saat itu juga belum siap juga untuk kembali bekerja, yang mana dulu saya memang ingin sekali meninggalkan situasi seperti itu. Maksudnya situasi yang mana saya merasa tidak bebas. Tapi saya lalu bertumbuh di situ setelah saya mengalami, saya ternyata tidak saya itu menjatuhkan diri saya dan saya jatuh di tempat yang sangat-sangat boom gitu. Maksudnya seperti bombastis. Saya kira saya menjatuhkan diri ke padang rumput yang empuk gitu. Ternyata sekalipun padang rumput tetap aja tanahnya itu keras gitu kan, boom gitu, seperti gitu. Tapi saya lalu berdoa, saya lalu banyak sekali dalam berdoa itu saya jadi mengenal Tuhan. Saya lalu membaca Alkitab, dan itu Alkitab adik saya baru beli Alkitab setelah saya berada di kos baru ini. Kenapa saya pindah ke kos baru? Karena saya harus bekerja. Tuhan memberikan saya pekerjaan juga pada waktu yang tepat setelah saya berulang tahun, tanggal 2 November itu saya masih di rumah, tanggal 3-nya saya terima panggilan. Dan itu semuanya seperti beres begitu. Maksudnya seperti saya sudah diaturkan, saya ada keinginan untuk menata koper, atau saya kenapa tidak ada panggilan. Ternyata setelah itu hari Senin gitu, tiba-tiba saya kira ada telepon, ternyata ada orang nganterin kredit card gitu. Berarti saya harus di Solo dulu. Saya melakukan penantian banyak untuk kerjaan, ternyata kartu kreditnya ada di kartu kreditnya belum diperbaharui, yang baru
baru saya terima saat itu ya sudah, maksudnya saya merasa akan dipanggil pada tanggal 16 misalnya. Dan tanggal 16 itu saya tidak ada panggilan di perusahaan yang sebulan yang lalu saya mendaftar, tetapi saya nggak putus asa waktu itu. Jadi saya total itu ada 8,5 bulan saya berkenalan dekat dengan Tuhan, dan sampai sekarang saya dekat dengan Tuhan. Dan apapun itu sampai saat ini saya terus melanjutkan. Tapi saat ini saya sedang tidak memiliki banyak keinginan, tidak memiliki keinginan selain hanya dekat dengan Tuhan. Jadi saya doanya tetap rosario, tetap baca Alkitab, dan pada saat saya lagi senggang pasti yang saya ingat selalu Tuhan. Saya seperti tidak mau lepas gitu dari Tuhan. Jadi selama saya tidak punya kerjaan itu, yang pada saat itu saya berada di sana itu saya seperti saya sedang dihukum ini, saya sedang berada di neraka ini, atau saya sedang di alam maut ini, seperti ini. Keuntungannya adalah saya masih hidup, saya masih bernafas, saya masih ditemani adik sama ibu saya, dan saya masih ada kesempatan untuk berdoa, dan ternyata itu adalah sesuatu yang saat ini merupakan waktu yang sangat berharga, sangat precious moment saya dengan Tuhan adalah pada saat itu. Dan saat ini saya tetap melanjutkan, dan saya sudah kembali ke situasi semula yang sebelumnya saya ingin menghindar sekali. Jadi saya terima meskipun saya harus berangkat sangat pagi, bangun sangat pagi, lalu tidur sangat malam, lalu bekerjanya juga lebih dari 10 atau 11 jam, dan juga jam bekerjanya 6 hari dalam seminggu. Semuanya kan saya lakukan karena ini memang keinginan saya, dan suatu saat apabila Tuhan sudah ada tempat lagi yang baru, kamu sudah menempuh ini, ada tempat baru lagi, saya terima. Tapi saat ini Tuhan menginginkan saya berada di tempat ini, dan saya akan jalani semuanya, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas hari itu. Baik, terima kasih atas berkenannya mendengarkan kesaksian saya ini. Salam alaikum. Bye.